warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan dan Hak Atas Air itu melayangkan surat peringatan terbuka kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Alasannya karena besok itu tanggal 31 akan berakhir perjanjian kerjasama sosialisasi air atau pengelolaan air di Jakarta dengan PT Aetra dan juga Palija selama 25 tahun perjanjian yang sudah berjalan. Nah, kami melihat alih-alih pemerintah melakukan proses evaluasi selama 25 tahun air kemarin, proses transisinya juga tidak partisipatif, justru mereka sudah melakukan perjanjian baru tanggal 14 Oktober kemarin dengan PT Moya Indonesia, yang mana dengan skema baru katanya atau skema bundling atau KPBU atau Public Partner Partnership yang melibatkan antara pelaku usaha dan juga pemerintah itu didasarkan pada 3 hal. Ada nota kesepakatan tertanggal 3 Januari 2022 antara Kemendagri, Kemenpupr dan juga Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Anies Baswedan. Kemudian Pergub DKI Jakarta nomor 7 tahun 2022. Terus yang ketiga ada keputusan Direksi Pamjaya nomor 65 tahun 2022. Jadi 3 hal itu yang mendasari adanya yang kami bisa lihat sebagai potensial sosialisasi air jilid 2 atau babak baru yang akan dan celakanya di dalam mekanisme yang baru itu jangka waktu perjanjiannya bisa 30 tahun, bahkan bisa diperpanjang, yang mana itu lebih panjang dari perjanjian yang sebelumnya itu 25 tahun. Nah, kami melihat dan mencatat sebetulnya ada 3 masalah penting dalam proses transisi sosialisasi air ini atau yang akan berlangsung baru. Yang pertama, tentu jelas sosialisasi air ini telah melanggar hak asasi manusia dan juga konstitusi terkait pemenuhan HAM. Padahal jelas Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, terus ada berbagai tafsir putusan MK yang membatasi pengusahaan air, dan juga adanya Undang-Undang Sumber Daya Air tidak dipatuhi oleh Pemprov, dan Pergub 7 2022 ini dalam konsideransinya tidak mencantumkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Terus yang kedua, serangkaian proses pengelolaan air tadi baik selama 25 tahun, terus tahun lalu 2020-2021 itu sempat ada mau persetujuan adendum melalui Kepgub yang akhirnya dicabut juga melalui Kepgub oleh Anies pada saat itu, dan sampai ada proses transisi hingga mekanisme bundling yang baru ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat, tidak transparan dan juga tidak akuntabel. Dan yang terakhir, kami melihat di Pergub yang baru ini tidak ada mekanisme yang secara jelas diatur dalam Pergubnya. Terus yang kedua, pembagian risikonya juga nggak jelas, karena kalau kita bicara soal mekanisme public partner partnership itu harus ada pembagian risiko yang jelas antara pelaku usaha